Itu cara kita kemudian menghadang gitu ya Korean Wave, karena untuk kemudian benar-benar menghapuskan, karena tadi ya kita sudah bahas kan di awal, Hallyu itu udah begitu ini, mulai dari makanan, kosmetik, teknologi, itu nyaris kita tidak mungkin sama sekali berlepas dari Korea. Tinggal bagaimana kemudian kita mengantisipasi dan kemudian menarik anak-anak kita, kalau kamu suka Korea, apa yang akan kamu perbuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini di program Cerita Sahabat. Ini adalah kali kedua kita bertemu dan Masya Allah, Alhamdulillah hari ini narasumber yang akan menemani kita bercerita di program Cerita Sahabat ini adalah luar biasa ya, bisa dibilang guru juga karena sama-sama di Forum Lingkar Pena Depok. Saya kebetulan bergabung di Forum Lingkar Pena Depok dan kebetulan beliau ini pernah menjabat menjadi ketua juga ya Mbak ya. Kemarin ya. 2013 sampai 17. Ya, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi Cerita Sahabat pada sore hari ini dengan tema Korean Wave ya, fenomena remaja dan Korean Wave. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Mbak Sinta. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bacakan dulu sebentar, saya sharing screen dulu aja Mbak. Dari saya yang sharing screennya Mbak? Ya, dari Mbak Galung ya. Baik sebentar kalau gitu. Sudah terlihat di screen kah teman-teman? Sudah mungkin ya? Sudah terlihat di screen? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah, baik. Sebelum mulai mungkin saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae-nya atau profilnya Mbak Sinta ya. Nah, di sini ada profil beliau. Beliau adalah nama lengkapnya Sinta Yudisia, seorang penulis, psikolog juga, dan juga merupakan konselor dari ini ya, konselor pernikahan ya. Baik, beliau ini lahir di Yogyakarta pada 18 Februari 1974, kemudian cukup beragam juga bersekolahnya, sempat di SD-nya di Bali, terus kemudian pindah ke Jogja ya, lalu kemudian melanjutkan kuliahnya di Surabaya, baik S1 dan masternya juga gitu. Dan Masya Allah lihat pengalaman ini beliau ya, literasinya luar biasa, sudah mengeluarkan 22 novel, 21 buku antologi, 10 buku fiksi ya, non fiksi buku, dan 6 buku anak, dan 5 short story compilation, dan 2 duet books. Wah, luar biasa nih. Ada buku anak juga, dan saya ingat banget pertama kali banget kenal Mbak, justru saya lebih kenal dulu Mbak Sinta dibanding Forum Lingkar Pena waktu itu. Saya benar Mbak, serius, saya sempat baca bukunya yang ini ya, Takudar ya, The Empire ya. Takudar, saya masih ingat perkenalan saya pertama kali dan itu ya. ngebekas banget, dan kemudian baru kenal Forum Lingkar Pena dari situ. Masya Allah. Baik Mbak Sinta, luar biasa pengalamannya teman-teman. Insya Allah beliau akan mencoba bincang-bincang dengan kita sore hari ini dengan tema fenomena remaja dan Korean Wave. Kenapa dipilih tema ini? Karena memang kemarin sempat beberapa waktu yang lalu sempat agak viral juga ya, dan menimbulkan kontroversi dari ada sempat soundingan kita harus mengikuti proses kreatif dari K-pop dan lain sebagainya, budaya di Korea. Padahal sebenarnya agak bikin jantungan juga sih sama ini remaja gitu ya, sementara begitu melihat penampilan dari para idolanya yang berasal dari Korea dan lain sebagainya itu agak lumayan menimbulkan kontroversial juga untuk ibu-ibu khususnya yang punya remaja. Jadi makanya apakah kita harus istilahnya meng-cut betul-betul gitu ya, supaya remaja kita nggak kenalan sama sekali dengan gelombang Korea ini ceritanya, apakah atau bagaimana? Ada hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencapai satu titik temu yang baik, sama-sama baik, win-win solution dengan para remaja kita ya. Baik, langsung saja Mbak Sinta, kami persilahkan.
Ya, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya Mbak Galuh, bertemu setelah bertahun-tahun ini nggak ketemu. Dan salah satu berkah pandemik yang harus kita syukuri adalah kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang jauh banget ya, dan semua didekatkan oleh Allah dengan ya salah satunya adalah dengan ini ya, dengan Zoom Meet ini. Alhamdulillah. Tak lupa kita ucapkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, saudaranya dan para pengikutnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih nih Mbak Galuh sudah ngundang saya untuk bicara hal yang ya saya suka gitu ya, bicara ini karena mungkin memang saya suka mengamati budaya asing ya. Kemudian apa sih pengaruhnya bagi bangsa Indonesia, apa pengaruhnya bagi remaja kita, terutama remaja-remaja muslim gitu kan ya. Dan gimana sih cara kita kemudian menghadapi atau menanggulanginya. Karena mungkin memang ini salah satu realita yang harus kita hadapi gitu kali ya Mbak Galuh ya. Iya benar banget. Betul ya. Klik yang berikutnya kali Mbak Galuh. Ya, siap. Sebentar. Itu ini sih, kalau yang di slide kedua perkenalan diri yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Galuh, mungkin bisa kita lewati aja gitu. Oke. Ini? Nah, ini mungkin sedikit cerita ketika tahun 2016 dan 2018 saya berkesempatan untuk ke Korea residensi ya di Seoul Foundation for Arts and Culture, dan bertemu dengan Profesor Koh Yung Hoon yang sebelah kanan adalah profesor yang sangat mahir berbahasa Indonesia, dan di bawah itu bertemu dengan beberapa penulis international writers ya, yang kanan dari India dan yang kiri dari Mongolia gitu. Disitulah saya berkesempatan untuk bisa belajar sedikit ya tentang budaya Korea ketika sempat selama sebulanan ya tinggal di sana di tahun 2016 dan 2018. Dan nanti mungkin bisa kita share ya gimana sih sebetulnya kehidupan bangsa Korea yang kemudian gelombangnya Hallyu itu bisa mencakup ya, bukan hanya Indonesia, Asia sampai kemudian Barat juga seperti itu. BTS sampai jadi spokesperson ya dari PBB. Ya, klik yang berikutnya Mbak Galuh. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya, tentang fenomena ini, Mbak Galuh pernah nonton nggak film ini? Janggem. Iya, yang Janggem saya nonton tuh waktu itu. Iya. Janggem dengan The Great Queen Sondok ya. Jadi kita tidak pernah menyangka, mungkin kalau saya dibesarkan oleh fenomena Hollywood, fenomena Backstreet Boys, fenomena apa ya, Rocky Balboa gitu, ketahuan banget umurnya berapa gitu ya. Dimana saat itu nggak pernah New Kids on the Block dan gitu-gitu lah ya. Sama sekali saat saya remaja itu gelombangnya adalah gelombang barat, sehingga nggak pernah menyangka bahwa akan ada sebuah fenomena gelombang timur gitu ya, itu akan merangsak sedunia gitu ya. Jadi ketika Janggem itu saya lupa sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Sekitar tahun segitu ya, ketika film ini ditayangkan, beberapa film khas Korea ditayangkan, kita nggak aware, kita pikir itu sama aja seperti mungkin Meteor Garden ya, FC gitu kan ya, sudah nih paling fenomenanya cuma sebentar aja gitu kan. Kita dulu kan juga suka kan nonton film kungfu begitu kan. Nah, klik yang berikutnya, tapi ternyata sesudah 2000-an akhir ya, kita semakin ini dikejutkan dengan fenomena-fenomena yang saya pikir dulu ketika Super Junior awal-awal saya mengenal K-pop itu ada Super Junior, Wonder Girl gitu ya, kemudian SNSD. Ya hanya segitu aja gitu, tapi ternyata kemudian bergelombang-gelombang, bahkan kemudian sampai sekarang ada boy band dan girl band yang terus debut dan terus terus kemudian muncul, dan berikutnya juga yang lama bertahan, yang baru muncul juga bagus gitu ya. Kalau saya perlihatkan di layar ini adalah BTS yang tadi salah satu leadernya Rackman itu menjadi spokesperson dari PBB. Kemudian ada EXO, Stray Kids yang baru ya, One Us, Day6 gitu ya. Ini hanya sebagian. Tempo hari saya ngisi acara gitu ya di sebuah sekolah,
NCT Bun gitu ya. Iya ya. Nanti ininya apa? Fandomnya marah kalau tidak saya sebutkan semua begitu kan ya. Ada banyak banget gitu ya. Ini yang cowok. Kemudian yang cewek ada yang berikutnya. Mungkin Mbak Galuh gitu. Yang cewek juga sama-sama merangsek dunia hiburan gitu ya. Yang sangat fenomenal tentunya Blackpink yang kemarin habis mengeluarkan album ya bareng sama siapa itu Selena Gomez gitu kan. Yang lama-lama itu masih tetap bertahan Blackpink, kemudian Wonder Girl, SNSD itu masih tetap bertahan ya, masing-masing ada yang dengan solo karir. Tapi yang baru-baru seperti Oh My Girl, G-Friend gitu ya, kemudian Twice, kalau Twice sudah seangkatan dengan Red Velvet ya, gitu ya. Itu juga muncul dan itu kalau kita bicara masalah musik dan koreografi gitu ya, itu bagus-bagus banget. Bahkan kemudian sekarang mereka banyak sekali yang dilengkapi dengan anggota-anggota yang mahir berbahasa Inggris sehingga kemudian mereka bisa go internasional dengan lancar gitu ya. Sampai-sampai EXO diminta untuk bikin album ya MV openingnya Star Wars. Sampai sebegitunya ya dahsyatnya fenomena Hallyu ini. Nah, klik lagi Mbak Galuh ini sekedar pengenalannya apa aja ya. Ini dan ini masih sangat sedikit begitu ya. Tidak cukup yang kita kenal, mungkin emak-emak mengenalnya K-pop ya, K-pop, boy band, girl band gitu. Tetapi mereka mulai mencoba untuk apa ya? Mungkin kalau menyanyi juga kita nggak bisa bilang gitu. Mungkin berkompetisi dengan negara tetangganya Jepang di bidang manga atau manhwa ya. Jadi kalau kemudian beberapa animasinya juga sudah mulai muncul. Kalau anime Jepang itu merajai dunia ya dengan manganya ya. Maka kemudian kita melihat sekarang webtoon dengan manhwa itu mulai merangsek juga gitu kan ya. Yang sudah sampai ke Indonesia mungkin Lookism yang di atas gitu ya. Kemudian Strangers from Hell, Itaewon Class ya, saya sudah ngedownload tapi belum sempat nonton, dan juga ada Cheese in the Trap gitu kan. Ini di antara fenomena webtoon, sedikit webtoon di antara sekian banyak webtoon. Jadi tadi ada sudah musik ya dengan boy band, girl bandnya gitu. Sekarang ada animasi yang di zaman saya kecil dulu, saat saya remaja itu nggak ada seperti itu. Paling komik itu apa ya? Komik itu mungkin kalau novel itu 212 Wiro Sableng atau Koping Ho ya. Komik itu masih sangat terbatas ya. Oh, komik itu Gundala kali ya Mbak Galuh ya? Yeah. Komik itu Gundala gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah sekarang apa yang di zaman saya dulu remaja kecil nggak ada, sekarang ada gitu kan ya. Nah klik yang berikutnya ini webtoon. Kemudian yang berikutnya tadi sudah musik, sudah animasi, kayaknya ada film yang udah lah ya. Belum lagi film-film ya, banyak film-film bagus seperti Parasite yang kemarin memenangkan Oscar. Kemudian juga ada film apa lagi, Along with the God gitu ya, dan film Man from Nowhere yang dianggap sebagai salah satu film action paling bagus dari Asia begitu ya, yang bisa menyaingi Hollywood. Sekarang apa yang harus kita pahami dari Hallyu ini gitu, bahwa saya baca buku Korean Cool karya Eunhee Hong gitu ya, dia seorang pengamat, dia memang orang Korea asli yang lama di Amerika dan balik lagi ke negaranya begitu ya, dan menceritakan dua budaya ini ya, antara Amerika dan Korea, dan buat buku Korean Cool yang keren banget, lucu begitu ya, bagus, adalah sebetulnya Korea itu tidak hanya membuat budaya. Jauh sebelum kita mengenal budaya Korea, kita sudah terinfiltrasi dengan teknologi tanpa kita sadari, mungkin ya Mbak Galuh ya. Jadi misalnya kalau Mbak Galuh HP-nya apa nih? Aku Oppo. Oppo ya, Oppo itu jelas. Adanya Oppa gitu ya. Oppo adanya Oppa. Saya juga Samsung pakainya. Kemudian banyak sekali ya, ada yang televisinya pakai LG gitu ya. Mungkin ada yang kendaraannya pakai Kia, Hyundai gitu kan. Jadi kita ini sudah terinfiltrasi, kemudian udah teknologi Korea itu udah deket banget sama kita, sehingga kemudian ketika mereka menambahkan sedikit lagi begitu ya, kita udah nggak merasa terlalu asing kok, oh itu dari Korea gitu kan ya. Jadi maka masuklah kemudian budaya yang mulai dari tahun 2000, akhir tahun 2000 ya, 95, 98 gitu ya. All kind of culture Korea itu mulai masuk begitu ya. Kita ada musik yang solo atau grup, film, sinetron ataupun layar lebar, webtoon atau manhwa, kuliner. Siapa sekarang yang dulu kita nggak kenal apa sih kimchi itu ya. Kita taunya burger, kita taunya pizza, kita taunya spaghetti yang itu arahnya ke barat Eropa ya. Sekarang kemudian Jepang ada sushi sashimi. Kemudian kita mulai mengenal tteokbokki, mulai mengenal
bibimbap, dan itu rasanya kita sudah biasa banget gitu ya untuk kemudian memesan makanan itu. Fashionnya juga gitu ya, yang kerennya adalah Korea ini selalu bikin tren fashion sendiri begitu ya. Dulu tidak dikenal cardigan itu dipakai oleh anak cowok, sekarang kemudian cardigan itu biasa dipakai oleh anak cowok begitu kan ya. Kosmetik, salah satu yang kosmetik yang paling laku adalah kosmetiknya Korea. Dan lifestyle mereka ya. Coba kita bayangkan sekarang, di zaman saya dulu yang namanya memanggil, kalau ada orang jatuh cinta itu manggil pacar kesayangan itu mungkin dengan sebutan mas atau dek gitu kan ya. Sekarang kita biasa nyebutnya apa? Opa gitu kan ya. Padahal opa atau hyung, kamu kan diem aku begitu ya, kakak adik cowok begitu ya, atau Nuna begitu kan ya, Oni udah biasa banget kayak gitu ya, Saranghe begitu kan ya. Lifestyle itu sudah menjadi ini banget di kalangan anak-anak muda. Jadi ini harus kita pahami tentang Hallyu. Nah, klik di antara ini kita belum menjamah gaming ya, Mbak Galuh, karena gaming Korea itu juga leading juga begitu ya. Ada LOL, PUBG itu juga sebagian juga ininya juga dari ini ya, dari Korea. Nah, sekarang Hallyu itu jelas sasarannya adalah remaja dan pra remaja gitu ya. Yang tadi kita sempat singgung, ada lifestyle, ada kosmetik begitu ya. Ada yang senang dengan konser tuh siapa sih? Yang senang konser bukannya Mbak Galuh sama saya gitu, tapi mesti anak-anak remaja gitu kan ya. Konser, nonton bareng, nobar itu kan anak-anak remaja. Jadi sasaran culture-nya memang remaja. Termasuk kosmetik ya. Kosmetik Korea yang mulai dari pelembab, lip balm, kemudian apalagi lah. Yang sekarang kita banyak nggak kenal, face mask gitu ya, sleep mask gitu ya. Saya dulu kenalnya cuma sabun cuci muka gitu ya, skin food yang dari Viva begitu kan ya. Sekarang itu macam-macam sekali, dan itu diperkenalkan oleh Korea. Sasarannya jelas remaja dan para remaja gitu, karena mereka adalah memang dengan segala aktivitasnya pengen nyoba-nyoba yang baru. Kalau kayak kita yang sudah senior ini, yang penting cocok, enak gitu ya. Saya sih cocoknya pakai Viva gitu. Ini bukan promosi ya, tapi cocoknya pakai Viva sama Wardah, ya udah itu aja yang dipakai gitu, nggak pengen nyoba-nyoba. Tapi kalau remaja itu kan memang dia aktif, energik, dan mereka kreatif, pengen berimajinasinya luas, sehingga mereka pengen nyoba apapun, pengen dicoba, termasuk semua yang berbau Korea itu akan dicoba. Nah, klik yang berikutnya Mbak Galuh, dengan sedikit paparan tadi ya tentang berbagai hal tentang Korea ini, maka kita gitu ya, peran orang tua itu ada yang lucu lagi tuh. Kalau yang bagian punya anak cewek yang suka konser, zaman saya juga nggak ada light stick. Jadi memang Hallyu ini beda banget ya, beda banget dengan, lo kan dari barat dulu juga ada yang namanya boyband ya, ada One Direction mungkin yang sangat selevel lah ya sama usianya gitu ya, dengan K-pop ini boyband. Ada lagi kemudian apa, kalau di zaman saya ada Wall Street, New Kids on the Block, kemudian Backstreet Boys gitu, Wall Street Backstreet Boys gitu, Indonesia kayak gitu ya. Kemudian apa bedanya? Kita melihat bahwa fenomena Korea ini beda banget dalam dia mengemas produknya gitu ya. Ada leader, ada main vokal, ada main dancer gitu ya. Itu sampai ada posisinya sendiri. Kemudian light stick itu di setiap girl band dan boy band itu beda-beda banget gitu ya. EXO yang saya tunjukkan seperti ini gitu kan. Jadi, dan kedekatan antara member dengan fans, sampai ada fan service itu deket banget. Sehingga kemudian memang pecinta Korea, pecinta girl band dan boy band, kalau kita beranggapan mungkin ya penyanyi yang dari barat ya, misalnya siapa, Ariana Grande, Taylor Swift gitu ya, Bruno Mars, itu jauh banget dari kehidupan kita nggak kenal siapa dia, apa kesehariannya itu nggak ngerti. Tapi kalau kita mau tahu EXO, Stray Kids, Red Velvet itu nyaris setiap hari itu diupdate. Dia lagi ngapain, dia pakai piyama apa, dia sekarang kesukaannya makan apa, dia kemudian di dormitory ngapain aja, dia kebiasaannya tidur jam berapa, kemudian dia latihannya jam berapa. Itu benar-benar sampai makanya ada istilah fan service itu ya. Kita tuh tahu betul Iron Red Velvet itu seperti apa. Maka kemudian kalau kedekatan remaja dengan K-pop, dengan Hallyu ini deket banget, itu wajar sekali gitu ya. Beda dengan dunia barat yang dulu saya kenal. Saya tuh nggak ngerti sampai sekarang Tommy Page itu ya, Richard Marx itu nikahnya sama siapa, hidupnya gimana, nggak ngerti gitu. Tapi kalau sekarang ini yang namanya anggota artis Korea itu kita sampai ngerti gitu ya, dan bahkan sampai kita terlalu turut campur ya, kamu jangan nikah sama ini, kamu nikahnya sama ini aja, lu nikahnya sama gue aja gitu kan ya, mungkin gitulah ya.
Kemudian peran orang tua adalah yang pertama kita harus memahami gitu. Karena mustahil kita akan dekat dengan seseorang, mustahil saya ini dekat dengan Mbak Galuh kalau saya nggak kenal Mbak Galuh. Mustahil saya kenal dengan anak saya kalau saya nggak kenal anak saya. Mustahil kemudian saya kenal dengan anak saya kalau saya nggak tahu kesukaan dia apa. Mustahil saya bisa mendekati Mbak Galuh kalau saya nggak tahu Mbak Galuh itu misalnya kesukaannya apa, pakai jilbab apa enggak, kesukaan warna jilbabnya apa. Jadi kita penting yang pertama adalah memahami, pelajari, cari tahu, catat hal-hal penting. Saya pribadi sebagai orang tua yang punya anak remaja, awalnya saya sangat sulit menghafalkan nama-nama anggota K-pop karena beda jauh ya dengan ini ya dengan kita gitu kan ya. Jadi saya butuh waktu lama tuh hanya sekedar menghafalkan personalnya Blackpink yang 4 sekaligus wajahnya. Lisa yang apal paling Lisa ya yang orang Thailand. Jennie, Rose, kemudian sama Jisoo itu saya butuh waktu lama. Red Velvet juga gitu, Twice juga gitu, saya nggak bisa. Tapi kemudian mencoba untuk mencatat hal-hal penting, cari tahu, gitu ya. Paling nggak saya hafal lah siapa leadernya, gitu ya. Supaya ada bahan diskusi dengan anak-anak kita. Kemudian saya sudah memahami kita mendampingi diskusi, karena kalau kemudian kita juga tidak ingin anak kita tenggelam terlalu lama ya. Nggak apa-apa, mereka itu suka, tapi harus tahu kenapa mereka suka, gitu ya. Jadi kalau saya pribadi setiap kali ngisi motivasi remaja, saya nanya, kamu sukanya siapa? Gitu dan kenapa? Kemudian kamu suka. Coba deh sebutkan berapa lama sih mereka pertama kali jadi trainee sampai kemudian mereka debut tuh berapa lama? Dan mereka rata-rata jawab ada 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bun gitu. Nah, coba lihat betapa mereka itu sangat-sangat ketika sudah punya impian cita-cita itu mereka sampai-sampai itu latihan terus kemudian sampai-sampai berjuang terus yang namanya ngedance itu latihan dari pagi sampai malam, nyanyi juga olah vokal latihan. Nggak semuanya ketika pertama kali diterima itu olah vokalnya udah bagus, dancingnya udah bagus gitu ya. Mereka latihan. Nah, kenapa kita nggak mencoba seperti itu? Kalau kalian pengen misalnya jadi animator, maka kalian selama 5 tahun 6 tahun itu harus latihan terus. Kalau kalian kemudian pengen jadi penulis, maka kalian harus latihan terus selama 5 tahun 6 tahun sampai kalian bisa debut gitu kan ya. Jadi mendampingi dan diskusi. Yang ketiga mengarahkan, dan yang keempat memberikan alternatif gitu ya. Klik yang berikutnya memberikan alternatif gitu ya. Jadi misalnya karena ini memang sesuatu mungkin sebagian anak-anak kita nggak bisa terhindarkan ya, mereka suka dengan Korea. Hallyu ini ya, Korean Wave ini, maka kita cari alternatif karena kita tahu tadi yang pertama kita memahami, kita mungkin kasih alternatif. Kenapa sih begitu ya? Kenapa sih kan kalau war itu fandom tuh ini ya ngeri banget. Coba dilihat kenapa sih kita nggak bersahabat aja, Jennie sama Idol dan Tata tuh bersahabat dong. Ngapain juga kita saling menyerang padahal kita ini sama-sama suka, kita multi fandom aja gitu kan ya, kita bersahabat aja dengan fandom yang lain. Kadang-kadang kan ARMY sama EXO-L itu kan berantemnya ganas banget ya, Blackpink, Blink dengan kemudian Revolve-nya Red Velvet itu juga begitu. Kenapa kita harus seperti itu padahal pentolan-pentolan mereka bersahabat gitu ya. Kemudian sering saya akan sampaikan juga Rapman itu adalah salah satu contoh yang bagus banget buat anak yang berbakti sama ibunya, karena dia bisa meyakinkan mamanya bagaimana dia bergabung di BTS. Kemudian lagu-lagu yang isinya lagu-lagu cinta kan bisa suatu saat kita alihkan. Ayo dia selain kalian nyanyi lagu-lagu cinta gitu kan ya, kita ganti dong lagunya misalnya ganti lagu-lagu yang penyemangat. Misalnya lagunya Gaho, Start Over yang jadi soundtracknya Itaewon Class, atau kemudian kita menyanyikan lagu Double Note-nya Stray Kids. Rata-rata lagunya berisi tentang pergolakan remaja dan tidak terlalu banyak cinta ya kalau Stray Kids. Daripada gantian deh, daripada kamu hanya menyanyikan lagunya EXO dan mungkin BTS yang banyak cintanya, ganti dong sekali-sekali kamu ganti Stray Kids yang lagu-lagunya ini bertema tentang ayah, bertema kemudian tentang semangat begitu ya. Itu bisa kita carikan alternatif seperti itu, dan kita bisa memberikan alternatif kalau kita memang tahu begitu ya. Nah, klik yang berikutnya sudah memberikan itu aja Mbak begitu ya. Jadi moga-moga penjelasan yang singkat ini cukup ya buat pemirsa sekalian, buat orang tua, adik-adik, teman-teman yang juga penyuka Hallyu begitu ya. Moga-moga bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi ya, karena saya ibu yang punya anak-anak remaja yang terbelah dua, yang satu penyuka Hallyu, yang satu adalah otaku, yang satu adalah penyuka Jepang, yang satu K-pop lovers, yang satu adalah Jepangan gitu. Nah, moga-moga dengan kita bisa memahami dunia anak-anak kita kemudian bisa mendekati mereka dan mengarahkan mereka. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Ya, saya kembalikan waktunya gitu.
Baik, Masya Allah ya pemaparannya, ternyata memang arus atau gelombang ini memang tidak bisa kita tidak bisa kita denial, emang dia ada dan Iya. gitu ya, bertubi-tubi merangsek masuk ke dalam kebudayaan kita gitu ya, sampai tidak hanya remaja saja, bahkan kita pun para ibu-ibu wanita dewasa, para pria dewasa pun juga menyukai film-film atau drakor-drakor yang bertebaran di mana-mana. Iya, Setelah betul. habis ada lagi muncul, setelah habis ada lagi muncul dan Iya, sampai betul, betul, iya. dan saya pernah kemarin sempat dikasih info tentang sebuah influencer youtubers, kalau nggak salah tuh namanya Fuad Naim ya, dan saya baru tahu tentang hal itu dari dia gitu, ketika dia adalah seorang mantan mungkin masih juga sih ya fandom juga, cuman dia menceritakan, saya baru tahu ternyata kenapa hal ini bisa sangat bertubi-tubi besar-besaran, tidak hanya di Asia tapi juga sampai merangsek ke Eropa tuh ya, karena memang ada sebuah itikat yang kuat gitu dari bangsa mereka sejak awal, Betul. untuk memang memajukan budayanya gitu. Iya. Bahkan sejak jauh sebelum Korea Selatan dan Korea Utara terbelah menjadi dua gitu ya. Jadi sebegitu panjangnya rentetan proses itu ya, proses sejarah bagaimana mereka berusaha untuk memperkuat kebudayaannya itu, sampai akhirnya mereka menuai hasilnya hari ini mana-mana. Betul. Tidak suka Korea gitu. Bahkan sampai yang tadi Mbak Sinta juga sudah jelaskan bahwa sampai selama ini belum pernah ada sejarah bahwa film Asia itu masuk ke kategori pemenang Oscar gitu. Festival Cannes sama Oscar. Ya, digebrak gitu oleh film Parasite 4 kategori sekaligus. Iya. Luar biasa banget gitu sampai pengen ya, kita jadi pengen ya, harus gitu, Indonesia. Yang menjadi problem itu ketika mungkin sebagian besar ibu yang melihat remajanya mungkin menggila-gila istilahnya ya, para bands atau girls boy bands atau girls band yang mungkin dari hal penampakan dan lain sebagainya itu, kalau kita nih karena kita budaya timur dan sebagian besar muslim mungkin melihatnya ya auratnya terbuka dan lain sebagainya, kayaknya sempat yang langsung bikin masa sih idolanya kayak begini gitu ya, padahal sebenarnya mungkin itu tadi, untuk mengetahui bahwa untuk menjadi seperti itu ada sebuah proses yang panjang yang mungkin ya kita bisa masuk anak-anak untuk mengarahkannya itu dari situ dulu gitu prosesnya. Betul, iya. Itu luar biasa. Iya. Masya Allah Mbak Sinta, terima kasih paparannya. Semoga ini menjadi masukan buat teman-teman pada sore hari ini Cerita Sahabat, dan saya buka pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya. Di sini juga ada adik-adik remaja mahasiswa juga, lumayan banyak juga yang penasaran juga sih tentang Hallyu ini seperti apa. Monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung ke Mbak Sinta, boleh di open mic-nya langsung bertanya saja. Atau kalau misalnya memang mau ditulis di chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Sambil nunggu teman-teman bertanya, boleh mungkin saya mengajukan pertanyaan Mbak. Mungkin waktu itu Mbak Sinta pernah sempat tinggal lumayan lama juga ya, berpengalaman bertemu dengan teman-teman penulis di sana. Itu gimana Mbak? Kalau di dunia kepenulisan sendiri seperti apa sih ininya kayaknya kalau tulisan nggak begitu ini ya Mbak ya, paling di komik ya, di manga gitu ya mungkin ya, yang boomnya gitu, yang boomingnya. Tapi kalau untuk buku-buku gimana Mbak? Kalau sebetulnya kita bisa pastikan ya, untuk negara bisa maju seperti itu, salah satunya adalah literasinya juga jelas berkembang. Jadi ya mungkin sudah sampai kepada kita adalah ini, Han Kang Vegetarian gitu ya, novelnya berjudul Vegetarian, dan juga The Calligrapher's Daughter gitu ya, putri seorang kaligrafer, pembuat kaligrafi gitu ya. Itu adalah karya Korea. Novel-novelnya beberapa saya sudah baca, novel-novel remaja yang teen lit juga bagus-bagus banget gitu ya. Jadi memang beda banget Korea ini. Jadi begini, kalau kita melihat Korea itu karya literasinya, produk-produk seninya itu kan seringkali justru yang real banget ya. Beda dengan Amerika yang mungkin kayaknya jauh banget, kayak Avengers itu kan jauh banget gitu ya. Sementara kemudian Parasite itu kan kehidupan kita yang
kaya versus miskin tuh ya kayak gitu kan, begitu ya. Jadi vegetarian itu juga begitu. Han Kang itu bercerita tentang perempuan yang sama lah ya, perempuan timur di mana-mana itu mungkin kita ada kewajiban untuk taat kepada laki-laki, begitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslimah itu memang salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah dan kepada suami kita, begitu ya. Di Korea juga seperti itu. Jadi vegetarian itu terasa banget betapa kemudian sebagai seorang perempuan modern pun mereka, nah kalau bahasan mereka ya, ini mungkin mereka sedang menggaungkan feminisme kali ya. Jadi bagaimana kemudian si tokoh, si Han Kang ini, namanya Yeon Hee, itu dia pengen jadi vegetarian, tapi kemudian itu konflik besar dengan suaminya dan konflik besar dengan keluarga besarnya. Dan itu menjadi sebuah kisah yang menarik, bagaimana seorang perempuan yang pengen menjadi seorang vegetarian itu sampai harus berhadapan dengan suaminya. Misalnya kehidupannya gini, dulu ketika mereka dengan suaminya setiap hari itu kalau akhir pekan jalan-jalan bareng gitu kan ya, intinya kayak gitu ya, menikmati. Dan sekarang dengan si Han Kang si Yeon Hee itu kemudian vegetarian, dia kan harus nyari sayur gitu ya. Dan suaminya dia bilang, kamu kok sekarang susah banget sih diajak jalan gitu ya. Kita susah banget nggak menikmati seperti masa lalu dulu, dimana kita bisa masuk ke kafe manapun, resto manapun. Sekarang kita susah, gara-gara kamu seperti itu. Dan dia timbullah konflik, dari yang kecil-kecilnya timbul konflik. Sampai kemudian ayah ibunya, keluarganya Yeon Hee ini juga kemudian protes, kamu tuh sudah punya suami yang mapan kayak gitu aja, kenapa sih ngubah gaya hidupmu seperti itu. Di satu titik bagaimana si cewek ini, dia merasa bahwa aku ini tinggal di Seoul, aku ini orang terpelajar berkarir, hanya mengubah gaya makanku aja itu sudah terjadi konflik yang seperti ini. Dan itu kan dekat banget dengan kita ya. Jadi misalnya kita ini sebagai seorang perempuan mungkin pengen apa ya, pengen mengubah apa ya lifestyle kita dengan di tengah keluarga. Misalnya kalau yang tadinya nggak berjilbab, pengen berjilbab, itu kan menghadapi banyak kendala kan. Sebenarnya kalau di barat kan itu sah-sah aja, suka-suka kamu deh gitu ya. Nah, kehidupan mereka yang begitu, mereka suka sekali menampilkan karya-karya yang sangat alamiah. Salah satu karya yang sudah saya baca, saya lupa deh, kalau nggak salah underwear atau apa ya, itu adalah tema bagaimana kakak beradik yang tinggal satu di Korea Selatan, satu di Korea Utara, gitu ya. Dan itu novel-novel pendek, dan itu perdebatan, dan yang tinggal di Korea Selatan ini adalah seorang penulis gitu ya. Ketika dia akan nyebrang ke Korea Utara, dia itu di perbatasan itu biasa ya, kemudian di checkpoint itu ditanya-tanya. Perdebatan itu menarik banget. Misalnya salah satunya gini, ketika dia tanya, kamu kan penulis gitu ya, berarti kamu itu kaya dong royaltinya. Dan di situ terjadi perdebatan sampai kapanpun penulis itu tidak bisa kaya gitu ya. Kalau baca itu sedih banget deh. Tapi di situ kemudian apa ya, real banget. Jadi mereka suka banget menceritakan hal-hal yang real, dan itu dikemas dalam bentuk yang indah, sehingga kemudian kita merasa bahwa tidak perlu bermimpi sampai harus menjadi Iron Man untuk bisa kemudian punya sebuah kisah yang indah untuk diimpikan gitu ya. Jadi ya tadi misalnya bermimpi untuk bisa ketemu saudaranya di Korea Utara, dan dia harus panjang menjelaskan bahwa aku ini penulis, tapi aku ini nggak bisa bayar, nggak bisa nyogok kamu gara-gara aku ini. Dia sampai menjelaskan, sampai tentara itu, kamu sebagai penulis itu harta kamu apa aja, dan dia itu menjelaskan, sebagai penulis hartaku ini, dan tentara tuh nggak percaya karena bayangan dia begitu ya, bahwa seorang penulis di Korea Selatan itu adalah orang kaya gitu ya. Dan itu menarik banget. Jadi baca itu kita senyum-senyum sendiri, ya Allah seperti itu ya. Jadi bagaimana harus menjembatani dua wilayah ini. Misalnya kayak gitu Mbak. Jadi karena memang tema-tema atau konten-konten yang diangkat itu adalah sangat dekat dengan keseharian kita ya Mbak ya. Iya. Jadi kayaknya ini mewakilin gitu banget gitu ya. Makanya no wonders juga kenapa pada akhirnya drakor-drakor itu sangat laku sekali untuk ditonton, karena mungkin itu ya mewakili perasaan yang menontonnya gitu ya. Baik Mbak Sinta, ini ada pertanyaan sudah ngumpul di chat, saya bacain ya. Yang pertama dari Deara, kayaknya mahasiswa sini. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang tidak menyukai Korea, jika kita tuh menyukai Korea tapi hanya menyukai hal positifnya saja? Iya. Terima kasih Abang Zainal gitu ya. Jadi gimana kita menjelaskan sama orang tua nih, kita tuh sebetulnya suka Korea, tapi enggak juga, nggak kepengen juga lah pakai baju-baju yang kayak gitu, nggak pengen juga kemudian sampai apa ya, kalau cowok nih, Zainal kan cowok kayaknya ya, sampai kemudian pakai kosmetik segala macam, enggak. Tapi kita suka hal positifnya loh gitu ya. Nah,
perlu kita pahami bersama bahwa kalau kita pengen ngasih tahu ke orang tua, begitu ya, sehebat apapun orang tua, sehebat apapun seorang anak, begitu ya, sehebat apapun Anies Baswedan, gitu ya, dia tetap anak di hadapan orang tuanya. Dan orang tua tuh nggak senang kalau diguruin dikasih nasihat, gitu ya. Maka kemudian yang bisa dilakukan adalah kita banyak-banyak kemudian mendekati orang tua dengan cara seperti kata Rasulullah, tahabu kasih hadiah, misalnya, "Ma, aku bikin ini, aku lagi nyoba bikin tteokbokki," gitu ya, atau "aku bikin ini loh, bikin apa ya, kimchi moga-moga nih cocok nih," gitu ya. Terus apalagi misalnya itu makanan ya, bisa jadi makanan. Terus apalagi yang kira-kira disukai oleh bapak ibu, begitu ya, itu kemudian misalnya ini apa menjadi kesukaan mereka, dan akhirnya nanti insya Allah lama-lama kemudian ini apa menjadi lunak, gitu ya, perasaannya menjadi lunak sehingga kemudian akan menerima, oh ini tuh yang namanya makanan Korea, yang namanya tteokbokki ini kayak aku kayak sebelah gitu kan, mirip ya, kayak sebelah aja gitu. Iya sih memang, cuma ya rasanya kayak gini. Sama ayah gitu, aduh ayahmu suka apa ya, masa ayahku aku belikan kardigan kan ya, nggak ini gitu ya. Ya kita cari aja lah, kita cari apa yang disukai oleh apa orang tua kita, yang kemudian kita bisa masukkan itu dari ini Korea gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi begitu ya, ya ibu saya gitu, ibu saya suka sekali, oh kita bisa ini film-film gitu ya. Saya memperkenalkan ibu saya itu suka, misalnya ibu saya suka banget nonton berbagai macam drama gitu ya, mulai dari drama India, Turki gitu ya, itu semua suka gitu ya, termasuk ya salah satunya Korea. Dan saya nanya apa yang disukai, suka soalnya itu ada Korea itu bagus banget kalau menjelaskan tentang menantu dan juga mertua gitu ya. Nah kita bisa sampaikan kepada ayah gitu ya, film ini gitu ya, itu ceritanya tentang ayah sama anaknya, misalnya Miracle in Cell Number 7 gitu ya. Kita bisa ceritakan gitu ya, ini kisah tentang apa sama anak sama ayahnya. Masya Allah ya, bagaimana kemudian walaupun seorang ayah itu sudah meninggal, dia masih punya konektivitas ya dengan anaknya gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu orang tua akan tahu, oh ternyata ini. Jadi rata-rata orang tua itu melarang anaknya gara-gara gitu ya, nggak tahu. Dulu saya waktu kecil itu waktu masih SMP SMA ya, saya dilarang bapak saya untuk nonton Charlie Angels gitu ya. Padahal itu kan bapak saya memang orang agamis di pesantren gitu ya. Padahal saya senang banget nonton Charlie Angels gitu kan. Apaan sih, kenapa nggak boleh ya? Gara beliau nggak pernah nonton TV, nggak tahu ya. Padahal kalau sekarang kita pikir-pikir juga nonton Charlie Angels, apalagi dulu kan bukan pemerannya juga bukan siapa si Kristen Stewart, jadi bajunya juga masih tertutup juga nggak masalah gitu ya. Nah, gitu caranya jadi ya, moga-moga bisa diterima ya Zainal Abidin ya. Terima kasih. Baik. Ini kalau tadi dari mahasiswa, sekarang kayaknya nanya ibu-ibu nih Mbak, dari Bu Murti Ningdia ya, Bunda Murti Ningdia bertanya, Mbak Sinta kenapa kalau webtoon, musik, film begitu menarik, dan gimana caranya menghilangkan yang sudah cinta dengan Korean Wave? Kebalikannya. Gitu, Mbak. Ya. Terima kasih nih Bunda ya kayak yang bertanya ya. Kayaknya. Jadi pertanyaannya kenapa webtoon, musik, film begitu menarik? Karena memang itu sesuai banget dengan dinamika anak muda gitu ya. Anak muda itu kan energinya lagi gede-gedenya gitu, lagi heboh-hebohnya. Kemudian lagi ini ya, lagi mereka butuh ekspresi yang luar biasa. Sehingga kemudian mereka akan suka dengan hal-hal seni ataupun hal-hal teknologi yang kemudian memang bisa kemudian menjadi pelampiasan dari ekspresi mereka. Anak yang mungkin suka dengan riang gembira, dia akan suka dengan lagu-lagu yang easy listening. Anak yang memang dia suka arahnya mungkin dia hiper, agak-agak agresif, dia suka dengan musik cadas, musik metal kan gitu ya. Filmnya juga gitu. Kalau film Korea itu udah macam-macam banget lah, mulai dari drama, sejarah, horor, action, itu udah lengkap lah gitu ya. Sehingga kemudian memang wajar mereka suka. Nah, gimana dong kalau kemudian mereka suka? Bantu aja cari alternatifnya, gitu ya. Misalnya, kalau saya pribadi dengan anak-anak, apalagi kalau anak muda ya, anak muda itu kalau dengan dogma, misalnya kita dogma, jangan kayak gitu dong. Kamu kan harusnya lebih mencintai budaya Islam. Kamu tuh kan harusnya lebih ini, begitu ya, lebih mempelajari sirah nabawiyah daripada kemudian nonton-nonton film nggak beres, gitu kan ya. Mereka akan semakin menjauh. Kita bisa mencarikan alternatif yang mirip-mirip. Jadi misalnya gini, kamu oke lah nonton webtoon gitu kan ya, tapi kamu
lihat nggak Indonesia itu juga loh webtoonnya bagus-bagus dan juga beberapa sudah difilmkan, ada Excel, ada kemudian apa terlalu tampan gitu kan ya. Sekarang katanya konon kabarnya kan dibikin terlalu cantik. Itu kita tarik. Jadi akhirnya mereka kemudian oh iya ya, kebanggaan mereka sebagai bangsa Indonesia, kebanggaan mereka juga sebagai seorang muslim itu muncul. Dan kalau saya pribadi karena kita semua keluarga sufi suka film gitu ya, anak-anak saya suka film, saya selalu tadi mendampingi nih, lihat nih. Bukan cuma film Korea yang bagus, film Jepang juga bagus, film India gitu ya. Nah kita bisa perkenalkan film India itu bagus-bagus nak. Dan Gal, Three Idiots, Bajrangi Bajran, Paris Zaman Par itu bagus-bagus. Dan hampir selalu film India itu selalu ada unsur berbakti sama orang tua. Mirip dengan Korea juga seperti itu. Nah kita contoh gitu ya. Dan kemudian kita tingkatkan imajinasi dan semangat mereka. Duh keren banget ya. India ini gimana sih kalau bikin film bisa seperti itu, bisa bagus banget. Three Idiots itu adalah salah satu film yang saya sama anak-anak bolak-balik nonton, kalau lagi jenuh pelajaran kita nonton Three Idiots walaupun dicepetin gitu adegan-adegan yang lucu-lucu. Gimana ya bisa bikin film kok bisa lucu dan bagus banget kayak gitu. Nah, jadi itu cara kita kemudian menghadang gitu ya Korean Wave karena untuk kemudian benar-benar menghapuskan karena tadi ya kita sudah bahas kan di awal Hallyu itu udah begitu ini mulai dari makanan, kosmetik, teknologi itu nyaris kita tidak mungkin sama sekali berlepas dari Korea. Tinggal bagaimana kemudian kita mengantisipasi dan kemudian menarik anak-anak kita kalau kamu suka Korea, apa yang akan kamu perbuat? Bagi saya pribadi sih, ketika saya ngisi acara-acara motivasi remaja, begitu ya saya bilang, kalian kenapa suka Jepang Korea begitu kan ya? Ya suka aja. Kebayang nggak kalau suatu saat kalian itu dapat beasiswa di sana, kuliah di sana dan kalian memperkenalkan budaya Indonesia seperti Bunda nih ketika Bunda ke Korea itu Bunda hampir setiap kali keluar tuh selalu pakai baju batik dan orang kalau di Jepang sama di Korea tuh pasti tahu itu pasti orang Indonesia gara-gara batik yang kita pakai. Saya Bunda pernah tuh di Jepang itu dihentikan sama orang, kamu masih dari Indonesia ya dari batik kamu. Nah jadi kita tarik remaja seperti itu, setidaknya dengan seperti itu kita akan membangkitkan kebanggaan dia sebagai seorang Indonesia dan sebagai seorang Muslim gitu. Apalagi kalau kita bisa masukkan lagi unsur-unsur dakwah. Misalnya, semakin banyak loh orang Jepang sama orang Korea yang pengen belajar Islam. Kemarin mungkin yang lagi heboh adalah Daud Kim ya, yang kemudian ini kasihan banget. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah move on lagi. Asik banget kan kalau kemudian kalian ini bisa jadi YouTuber kayak gitu. Kita doakan moga-moga Rekmon, BTS kita doakan moga-moga semoga Suho ya, EXO itu jadi Muslim, Iron Red Velvet itu jadi Muslim gitu ya. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya punya nilai-nilai yang baik di keseharian mereka gitu ya. Begitu ya Bunda, moga-moga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi kita tarik sedikit anak kita yang tadinya karena nggak mungkin kemudian kita langsung blok gitu. Tapi kita tarik sedikit dan kita jadikan semangat mereka mencintai dan menyukai Korea itu sebagai salah satu semangat mereka untuk kemudian berkreasi juga, berkreativitas. Salah satunya adalah saya sendiri ngaji anak-anak saya kalau bisa era pandemi ini kita belajar bahasa Korea yang banget belajar sampai nanti kemudian suatu saat kita ikut residensi penulis di Korea kita udah ceksis nih belajar bahasa Korea dan biasanya orang Korea pasti akan menanyakan pertama kali kenapa kamu pakai jilbab, kenapa sih kamu sholat, dan kalau kita bisa menjelaskan dalam bahasa Korea, wah Masya Allah, moga-moga kita akan bisa menarik begitu ya. Intinya jangan ini dulu ya Mbak, jangan ngeblok dulu di awal, jangan semuanya segala sesuatunya itu udah pasti negatif gitu ya, intinya gitu ya. Iya, betul gitu ya, mencari tahu tadi dan memberikan alternatif yang lain secara perlahan. Baik, lanjut ini dari Bunda Hawa. Assalamualaikum Bunda Sinta, bagaimana dengan remaja Korea, banggakah dengan negaranya atau mereka malah lebih suka dengan apa-apa yang dari barat? Sebab mungkin dalam pandangannya kalau seperti boy band dan girl band itu sebenarnya kan itu juga adaptasi juga ya dari boy band atau girl band yang dari barat yang mungkin sudah pernah tenar sebelumnya gitu, gimana Mbak? Iya. Nah ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang peran pemerintah luar biasa besar ya Bunda Hawa ya. Jadi kalau kita simak tentang yang salah satu kita lihat deh huruf Hangul itu apa hilang gitu ya. Saya sampai bilang sama anak-anak saya, Umi dulu belajar Hono Coroko karena saya SMP SMA kan di Jogja ya gitu ya. Sekarang hampir nggak ada anak sekarang tuh yang kemudian bertahan Hono Coroko itu seperti apa. Sementara pemerintah Korea mempertahankan sebagaimana pemerintah Jepang mempertahankan
Hangul itu adalah memang bahasa mereka, huruf mereka itu sudah jelas membuat mereka kemudian apa ya, membuat mereka itu apa, mempertahankan budaya itu, membuat mereka tetap mempertahankan budaya itu. Dan kalau saya belajar tentang video bagaimana how to speak Korean like native gitu ya, itu banyak banget kemudian orang-orang itu bikin video-video semacam itu ya. Talk to me Korea, saya suka Korean Eni, suka Minji gitu ya, itu saya download. Itu sekarang banyak banget. Kenapa? Karena mereka sadar makin banyak nih orang yang belajar bahasa Korea, itu berbahasa ya. Jadi kalau sejak SD itu sudah mulai ada pelajaran-pelajaran ketradisionalan tentang Konfusianisme, tentang kemudian nilai-nilai kekoreaan, sejarah Korea, kemudian bahasa Korea itu tetap dipertahankan. Apalagi saat remaja, gitu. Saat remaja itu tentunya mereka tetap aja ya ada budaya Barat yang kemudian masuk ya, dan mereka sukai karena dan masuk ke dalam, karena mereka juga lagu-lagunya terus terang aja juga kan mengadopsi dengan gaya-gaya ritmenya Amerika gitu ya. Tapi bagaimana kemudian bahasanya tetap bahasa Korea, begitu kan ya? Mungkin adalah beberapa bahasa yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ini ya, ke dalam bahasa Inggris, tapi tetap aja mereka mainnya adalah mainstreamnya adalah tetap Korea gitu ya. Dan apa ya, festival-festival ya, festival-festival juga Korea tetap mempertahankan, sehingga kemudian remaja itu sangat-sangat bangga dengan diri mereka sebagai orang Korea gitu ya. Makanya sekarang kan rame-rame mereka pengen bersatu ya, Korea Selatan sama Korea Utara gitu kan ya, karena mereka bangga banget dengan negaranya gitu. Dan satu yang kemudian ya mungkin ini perbedaan ya antara Indonesia dengan Korea. Saya juga waktu itu apa ya sempat diskusi dengan Profesor Koh Hyuk Hoon yang menjadi promotor saya itu ya. Jadi kita kan sama-sama nih dijajah sama Jepang, tapi kenapa ya kok beda gitu ya, outputnya kok beda, kok Jepang Indonesia, apakah memang bahasa Indonesia itu karena kita ini orangnya memang ramah, gampang maafkan ya, sementara orang Korea itu masih ingat banget gitu ya dengan penjajahan Jepang. Mungkin karena Jepang itu juga apa ya tetangga mereka. Andai kata kita mungkin tetangga kita itu menjajah kita, Malaysia gitu ya, itu mungkin akan beda lagi ceritanya. Jadi sampai-sampai Korea itu bertekad apapun yang dibuat oleh Jepang kita harus bikin dan kita harus mengungguli. Karena apa coba yang nggak dibuat sama Jepang, yang nggak bisa ditiru Korea? Otomotif mereka bikin, apa ya, teknologi telekomunikasi mereka bikin, gitu kan ya. Kemudian produk-produk kuliner yang sudah diekspor mereka bikin, musik apalagi film semuanya mereka bikin, gitu. Jadi kebanggaan terhadap negara, dan kalau kita melihat kebanggaan terhadap negara itu sudah sampai apa ya, ini memang sudah terstruktur banget, pemerintah itu sampai membuat step-step yang luar biasa, mulai dari SD sampai kemudian dunia perfilman. Lihat aja, hampir setiap tahun Korea itu menghasilkan satu film kolosal terkait film bertema perjuangan bangsanya. Kita mau lihat 71 Into the Fire, itu isinya adalah boyband ya, salah satunya boybandnya Big Bang itu kan ya. Apa My Way, kemudian Taegugi, kemudian apa lagi? Saya hampir semua film perjuangan Korea itu saya tonton semua. Kemudian apalagi Age of Shadow, hampir setiap tahun bikin satu film kolosal yang bagus terkait perjuangan mereka. Jadi mereka itu tidak ingin begitu ya sejarah bangsanya itu dilupakan begitu saja. Makanya Masya Allah mereka sampai seperti itu, dan film-film bertema perjuangannya dia juga laris juga di pasaran gitu ya. Nah itu yang harus kita contoh mungkin ya Bunda Hawa ya. Tadi bertanya Bunda Hawa sepertinya ya. Ya terima kasih. Jadi mereka bangga banget dengan negaranya. Makanya kan sampai hal-hal yang berbau kecil-kecil itu kan yang kadang-kadang memang kita bikin interesting banget sih orang Korea. Yang kemarin misalnya si Suyun ya, Suyun itu kan anggotanya Twice itu kan dia bukan orang Korea. Suatu saat dia mengucapkan kalau nggak salah dia mengucapkan atau dia pakai bendera Jepang yang Rising Sun itu. Ya gara-gara dia kan bukan orang Korea, itu dihujat habis sama orang Korea. Kemudian apalagi orang Filipina ya, kemarin itu yang dia bilang, saya lupa deh. Dia juga ketika dia juga apa ya apresiasi ke Jepang begitu ya, dia juga dihujat juga. Jadi sampai sebegitunya mereka itu mempertahankan, ini loh negara kita ini pernah dijajah sama Jepang nih gitu ya. Tapi ya kita tidak mencontoh hal itu, tapi bagaimana mereka tetap mempertahankan sejarah bangsanya, kita ini pernah dijajah, jadi jangan sampai kemudian kita dijajah lagi gitu. Nah terima kasih ya.
Ya benar banget Mbak Sinta, mau ini apa nambahin sedikit, kemarin juga sempat melihat yang videonya Mas itu ya, Mas Watnaim itu juga dijelaskan di situ bahwa tadi seperti saya jelaskan di awal, Presiden ke-13 Korea tuh Kim Gu kalau nggak salah ya, itu memang sudah bertekad dari awal ingin memajukan budaya ya. Jadi mereka tuh memang ingin menyebarkan itu bukan dalam bentuk penjajahan, karena mereka tahu pahitnya dijajah tuh kayak apa gitu ya. Sehingga sampai hari ini pun itu semua terstruktur, kalau nggak salah nih kenapa memang khususnya untuk dunia entertainment yang begitu maju sekali, karena di sana itu sampai ada kurang lebih 300 lembaga pendidikan formal dan non formal itu membuka jurusan industri budaya, sampai sebegitu banyaknya gitu ya, membuka kesempatan gitu. Jadi memang sudah di settingnya memang untuk menaikkan budaya mereka gitu ya mungkin ya. Itu Mbak. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Awin. Bu Sinta, saya mau bertanya, adakah aturan hukum agama Islam untuk orang yang ngefans dengan non-muslim seperti artis Korea tersebut, Bu? Wah, Mas. Iya, terima kasih begitu ya. Jadi Mas Takwin, kebetulan kalau saya sih basic saya bukan syar'i ya, jadi saya nggak bisa menjawab kalau hal semacam itu begitu. Tentunya kita tidak, kalau setahu saya memang kita tidak boleh ya mengambil sahabat dekat, tidak kemudian mengambil idola, begitu kan ya. Orang-orang yang mungkin nilai-nilainya tidak Islami gitu ya. Tapi kita bisa boleh mengambil nilai-nilai Islami yang kemudian bisa kita sesuaikan dengan jati diri kita. Salah satu yang saya suka dari hal ini adalah bagaimana itu yang tidak kita temui, dan ini bisa menjadi pendekatan bagus untuk remaja. Artinya kan di sini kalau saya bicara sebagai seorang psikolog ya, saya nggak paham syari'nya gitu ya. Adalah bagaimana kemudian mereka hormat sama senior. Jadi nggak ada ceritanya kemudian yang lebih muda manggil nama sama mereka kemudian ya, kalau di barat kita lihat ya, manggil nama sama bapak ibu bentak-bentak. Itu kalau kita di Korea itu nggak ada ceritanya seperti itu. Bahkan saya ingat banget di Korean Cool itu dikatakan ya, Psy itu kan Psy yang nyanyi Gangnam Style itu, gitu ya. Itu kan dia di Korea sebetulnya ditolak, tapi dia laku di Amerika. Kenapa dia ditolak di Korea? Adalah gara-gara dia itu ketika diwawancarai oleh wartawan itu, dia bilang gini, saya dilarang sama ayah saya itu ngerokok, tapi saya memang suka ngerokok sih, ya jadi saya abaikan aja gitu ya. Perkataan itu dianggap sangat tidak mencerminkan budaya Korea. Jadi banyak sekali yang menghujat, kami tidak menerima seorang public figure yang dia tidak hormat pada ayahnya. Saya baca itu Masya Allah gitu ya. Jadi sampai seperti itu bagi mereka begitu ya. Bahkan kita melihat bagaimana kemudian mereka itu kalau ini ya, kalau mereka bikin video-video bagaimana kemudian mereka kangen sama bapak ibunya ketika mereka menjadi trainee ya. Yang kemarin kita lihat di Takarang itu dia juga gimana hubungannya dengan orang tua. Jadi di Korea itu mau setinggi apapun posisi seorang selebritas, dia itu adalah anak dari orang tuanya dan dia harus hormat sama orang yang senior. Itu yang mungkin harus kita contoh begitu ya. Sesuatu yang di Indonesia kayaknya sudah mulai luntur ya. Bagaimana kemudian kalau saya ngelihat pernah ya sikap seorang artis sama orang tuanya yang sampai berseteru sampai kemudian masuk ke ranah hukum gitu ya Allah. Itu kalau dia di Korea tuh hancur itu karirnya dia kayak gitu kan, sama orang tuanya berani. Kemudian bagaimana yang hormat sama orang yang lebih tua gitu ya, itu sesuatu yang nilai-nilai Islami banget. Maka kemudian setiap kali saya ngisi acara-acara remaja saya bilang Dek begitu ya. Bahkan saya pernah tuh ngisi acara sebuah pesantren besar di Jawa, saya bilang pada Pak Kiainya, Pak Kiai apakah tidak menjadikan bahasa Jepang dan Korea ini sebagai salah satu bahasa wajib dipelajari santri selain dari bahasa Arab dan Inggris? Kenapa? Karena begitu banyaknya orang-orang itu yang kepengen belajar Islam dan nilai-nilai Islam itu udah deket banget sama mereka. Tinggal satu lagi mereka kemudian mengenal tauhid misalnya begitu ya. Mereka tuh ini banget loh, nilai-nilai itu misalnya ini banget. Bahkan ketika coba ya, ini kan persepsi yang luar biasa ketika ada boy band datang ke Indonesia, saya lupa boy bandnya siapa ya? Apakah EXO, apakah NCT, ataukah saya lupa ke Indonesia? Yang itu temanya jadi mereka dilepas di Indonesia atau kemudian surviving ya. Dan kemudian salah satu ininya mereka adalah melihat Candi Borobudur. Apa ya Mas ya? Grup boyband apa ya Mas? Saya lupa deh. Nanti tanya sama rasanya.
apa kemudian ini yang mereka, oh ini candi Hindu Buddha ini gitu ya. Padahal masyarakat kalian kan mayoritas Muslim. Wah luar biasa ya Muslim di Indonesia, karena Anda mayoritas tapi Anda tidak menghilangkan situ, Anda tidak menghancurkan situs sejarah dari Buddha dan Hindu ini. Coba deh cari videonya, itu ada. Saya tuh terkesan banget ketika anggota boyband ini bilang seperti itu. Masya Allah, begitu dekatnya dia mengagumi Islam dengan segala keindahan Islam gitu ya. Dan itu tidak terpikir gitu ya di benak kita bahwa kita itu sebagai mayoritas Muslim tidak menghancurkan situs-situs Hindu Buddha. Itu memang nggak pernah kebayang kita seperti itu. Tapi itu anggota K-pop bisa melihatnya gitu. Jadi Masya Allah, kalau mereka kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu sarana kita memperkenalkan budaya Indonesia dan wabil khusus juga keunggulan dan keindahan Islam, itu luar biasa banget gitu kan ya. Nah begitu sih, kalau itu yang bisa saya jawab. Kalau kemudian kita mengambil teman, mengambil idola. Nah ini, kalau saya bicara sama adik remaja, saya bilang idola itu ada tingkatannya. Yang pertama kali tentunya Rasulullah. Cara kita makan itu harus mengikuti cara Rasulullah, jangan mengikuti caranya EXO, jangan mengikuti ini gitu ya. Kemudian cara kita sholat, cara kita masuk kamar mandi itu adalah caranya Rasulullah. Ini bahasa saya kepada adik-adik remaja ya. Nah idola kita adalah jauh di bawah Rasulullah tingkatannya. Kita mungkin suka gitu ya lihat wajahnya, tapi kita juga nggak akan pernah baca salawat buat dia. Gitu ya, kita tidak akan pernah menggunakan wasilah dia. Ya Allah, atas nama EXO, atas nama BTS, saya berdoa semoga kinerja saya terkabul. Tidak. Kita tetap yang pertama dari idola kita Rasulullah, dan dengan wasilah salawat Nabi kita itu berdoa kepada Allah supaya doa kita terkabul. Jadi kalau saya mengajarkan pada adik-adik remaja seperti itu. Jadi idola kita terhadap Korea itu jauh di bawah persentasenya dibandingkan dengan Rasulullah. Jadi dengan seperti itu moga-moga kita akan tetap menjaga akidah kita. Itu jawaban saya secara psikolog ya, Kak Asan Takvim. Jadi kalau bukan sebagai seorang ahli syar'i ya, jadi mungkin mohon maaf kalau ada salahnya gitu. Terima kasih. Mbak Ivan Aulia apa Mas ya? Berjumpa kembali di Tesinta setelah ngobrol di ruang pelita dan juga vakum beberapa bulan kemudian. Tertarik sekali dengan pengalaman keluar negeri. Saya sih berharap bisa berwarna di negeri Sakura. Jujur saja saya dapat cerita dari Kang Hadi. Pengalaman terkesan di Jepang memang jadi kesempatan di Jepang ketimbang Korea. Memang bagus kalau anak muda suka dengan drama Korea, bagi saya lebih tertarik ke anime. Itu saja pengamatan yang saya peroleh hasil di lapangan selama ini. Bagi saya, Bunda Sinta sudah berkelana di dua negara itu yang paling dinikmati, itu saja. Oh iya, terima kasih Van. Kalau berdasarkan dari pengalaman yang sudah di-share ini mungkin ini ya remaja kan apa Ivan ya? Ivan oleh remaja. Ivan masih remaja ya. Remaja. Itu tapi karyanya udah banyak. Masya Allah, luar biasa. Kalau beliau kayaknya lebih tertarik di anime ya. Mungkin anime gitu ya. Anime. Oke, anime. Ini mungkin Mbak Sinta bisa kasih apa ya pandangan ke kita sebagai orang tua awam mungkin yang baru ingin mendengar. Apa sih ini Mbak bedanya antara drama-drama Korea dengan anime itu apa letak ininya, letak yang membedakan perbedaan gitu ya? Ya. Sangat gitu ya. Kebetulan nanti kalau mungkin pekan depan kali ya, pekan depan atau nanti hari Sabtu ya, saya juga membahas tentang dua budaya ini. Gitu ya, di tengah remaja kita diundang oleh salah satu sekolah di Jakarta begitu tentang ada apa dengan budaya Jepang dan Korea. Disitulah mungkin kita akan lihat perbedaannya. Jadi perbedaannya memang Jepang itu terus terang gitu ya, Jepang itu lebih, kalau dibilang lebih kaya, lebih variatif. Mungkin juga Korea sekarang juga sudah menyamai, tapi Jepang ini ide-idenya kadang-kadang ide-ide yang di luar dugaan, kayak mungkin yang barusan saya posting kemarin ya, tentang saya juga baru nonton tuh Attack on Titan gitu ya, anime atau kemudian komik yang difilmkan gitu ya, animasi. Kalau tapi ini nggak, orang marah kalau nanti saya bilang kartun ya, karena kartun dengan anime beda gitu ya. Jadi bahasa mungkin orang tuh nggak ngerti, kayak film kartun lah gitu ya, tapi bukan kartun ya kalau anime gitu ya. Jadi tema-temanya itu bisa jadi yang bertema tentang dunia futuristik seperti Psycho Pass, bisa dunia yang building the new world kayak kemudian Attack on Titan gitu ya. Jadi memang Jepang itu sangat bagus film-filmnya, termasuk animenya atau manganya itu adalah building the new world. Jadi dunia nggak pernah ada gitu kan ya.
Naruto misalnya kan gitu. Kita nggak pernah kan mengenal ada seperti itu. Sementara kebanyakan kita mungkin menciptakan apa ya, baru tokoh aja yang imajinasi, tapi sampai kemudian apa ya, membangun sebuah dunia baru itu belum. Itu salah satu keunikan Jepang ya. Jadi memang ada banyak keunikan Jepang. Salah satunya misalnya musiknya jelas beda dengan Korea. Kemudian filmnya jelas beda dengan Korea. Animenya beda. Tren literasinya juga beda. Kalau kita membaca karya-karyanya Haruki Murakami, peraih Nobel sastra dari Jepang, itu juga beda. Ring, Koji Suzuki yang film horornya juga Aku Kalau Si Pasan itu beda. Feel-nya tuh pasti beda banget antara Korea dengan Jepang. Jadi kalau Korea itu lebih banyak yang tema-tema keseharian gitu ya. Jepang tema-tema absurd, tema-tema fantastik, tema-tema yang kemudian building the new world itu banyak banget. Nah gitulah. Mungkin kapan-kapan kali ya kita bikin tema yang ada dengan Jepang kali ya. Boleh. Tapi kalau yang udah nggak sabar nanti boleh ikutin apa Mbak untuk iklan yang untuk minggu depan promosinya bisa dilihat di wallnya Mbak Sinta kali ya. Nanti insya Allah saya ini. Iya. Monggo silakan aja nanti ditengok di wallnya Mbak Sinta kalau memang udah penasaran banget pengen tahu perbedaan antara budaya Jepang dan Korea ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi mungkin yang lainnya sebelum sebenarnya sudah mulai memasuki 15 menit lagi kita sudah selesai, tapi kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan masih ada kesempatan silakan. Assalamualaikum Mbak Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah nulis di chat tapi nggak tahu jadi hilang. Guruku. Gitu ya. Iya. Saya sebenarnya pengen, nggak tahu nanya apa ya, tapi pengen curhat lah sedikit gitu. Karena saya punya anak putri remaja. Sebenarnya dia mondok, tapi karena pandemi kita di rumah tuh. Ini mungkin cerita banyak orang seperti itu ya. Nah, ketika di rumah karena apa? BDR ya, PJJ, jadi pegang gadget dan sebagainya gitu. Kemudian dia kontak dengan teman-temannya. Nah itu dari situ mulai ada ketertarikan, penasaran dengan budaya Korea, terutama boy band. Dan yang menjadi bahan pembicaraan mereka itu ya sebenarnya itu anggota-anggota boy band itu, dan dibicarakan apa ya, ya penampilannya lah, apanya segala rupanya gitu ya, yang bikin ya Allah gitu, kok sampai segitunya dibahas nak, aku bilang gitu, saya bilang gitu kan. Terus dan juga jadinya mengganggu, menurut saya ya, mengganggu kegiatan belajar dia. Terus karena juga kan ada target-target hafalan sebagainya gitu. Saya coba tarik ulur, tapi kebanyakannya mungkin tarik juga, dan wah luar biasa itu, ada konflik emosi dan sebagainya lah kita pernah lalui ya. Mungkin jadi drama-drama Korea, drama-drama yang lebih seru daripada drama-drama Korea ya. Tapi ya itu jadinya di saya juga jadi kurang nyaman, dia juga kurang nyaman gitu ya. Kita melaluinya hari-hari itu rasanya agak berat karena dia masih penasaran, namanya anak-anak mungkin ya, Mbak Sinta, lebih dikekang, lebih penasaran gitu. Nah begitu supaya ada jalan tengah gitu, saya bisa menerima pandangan dia, karena dia baru sebatas itu sih, baru sebatas pengen tahu mengenai boyband itu, karena itu yang paling gencar ya Mbak Sinta. Budaya Koreanya sendiri juga kita harus cari kan, bukan disodorkan gitu loh. Kalau boybandnya terus disodorkan begitu saja, dan itu yang ditangkap oleh mereka gitu. Nah sementara untuk mencari tahu mengenai budayanya, apa nih perlu effort juga buat saya, buat dia gitu, kita harus cari. Nah ini gimana cari jalan tengahnya supaya kami bisa ketemu, terus saling menguntungkan lah akhirnya gitu. Ya, agak repot sebenarnya gitu Mbak Sinta. Ya ini curhat, mudah-mudahan Mbak Sinta punya pandangan lain yang bisa memberikan saya harus bagaimana gitu menghadapi putri saya ini. Iya, terima kasih Mbak Sinta ya. Umu Ilfahma ini ya? Iya. Terima kasih Bunda gitu ya. Kita berdoa semoga Ananda menjadi pendakwah ya nanti di Korea, amin gitu kan ya. Jadi tunggu-tunggu nih begitu. Jadi yang pasti adalah saran saya yang simple aja, jadilah teman buat anak, jangan jadi musuh. Karena nanti kalau kita jadi musuh, itu yang di luar mau nemenin anak kita tuh banyak banget, dan kita nggak tahu kualitasnya seperti apa gitu ya. Mending ibunya, bapaknya sendiri yang nemenin, gitu kan. Nah cara nemenin gimana ya, ibarat anak kalau lagi pengen main main kasti, kita ikut main kasti. Anak lagi main bekel, kita main bekel. Anak lagi main kartu Uno, kartu 41, kita main gitu kan ya. Sama dengan ketika anak lagi Korea, kita harus tahu orang tua supaya apa, nanti dia nanyanya sama kita gitu ya. Jadi otomatis memang kita harus belajar begitu, harus belajar. Dan sebetulnya begitu ya, anak-anak saya sekarang kan
sudah mulai besar ya, dan saya nanya gitu ya, kamu perasaan kamu sekarang sama Korea gimana sih gitu ya? Ya masih suka tapi sebenarnya lama bosan kok nih gitu. Jepang juga begitu. Artinya kemudian mereka sebenarnya akan suatu saat akan bosan. Tapi jangan sampai ketika mereka bosan itu ada jejak kebencian pada orang tuanya gitu ya. Toh akhirnya aku juga ninggalin kok gitu. Nah sepanjang mereka sedang belajar itu, ayolah kita jadi temannya. Nah gimana supaya mereka bisa tetap mengambil manfaat adalah nilai-nilai, semua kebaikan nilai-nilai itu kita coba sedikit-sedikit kita masukkan gitu ya. Saya pribadi kalau misalnya nih ya, kalau ngelihat anak saya kemudian berceceran gitu ya, makan gitu ya, di meja makan mereka pada nggak mau ngeberesin, atau anak saya senang masak sendiri nggak bisa ngeberesin gitu ya, saya bilang gitu ya, kamu nanti kalau ke Korea nggak bisa kayak gini, orang Korea tuh tertib sama seperti orang Jepang. Itu pun mereka masih bilang kami ini nggak sedisiplin orang Jepang gitu ya. Itu baru masalah ketertiban. Belum lagi yang namanya berjuang itu, orang Jepang sama orang Korea itu kan punya bahasa sendiri ya. Yang satu ganbate, yang satu halsuisoyo gitu. Orang Indonesia apa ya? Semangat kali ya gitu ya. Jadi itu semua kita ini kan, itu semua kita ambil nilai-nilai positifnya. Kemudian kalau kita dekat dengan anak kita akan bisa memberikan masukan-masukan positif dan mengarahkan mereka supaya tidak mengambil hal yang negatif. Misalnya kemudian kita ngelihat anggota girl band itu kan pada pakai rok pendek ya, gitu ya, pada pakai rok pendek gitu kan. Kalau tampil di stage gitu ya. Kemudian suatu saat saya perlihatkan pada anak-anak cewek saya ketika mereka itu hari-hari biasa, dan saya perlihatkan tuh, lihat, mereka itu ternyata hari-hari biasa tuh nggak pakai baju pendek, dan apalagi kemudian nanti di shoot ya, ada salah satu shoot Red Velvet itu ketika banyak sekali shoot, momolen segala macam, dia ketika mereka naik panggung itu mereka kemudian nggak nyaman dengan roknya yang pendek dan kemudian ditarik-tarik ke bawah. Nanti kita bisa jelaskan sama anak kita, lihat nih, fitrahnya cewek itu, itu nggak seneng hanya dilihat sama orang, malu mereka lihat itu, lihat tuh. Jadi banyak banget itu kalau kita ngelihat. Nah, di sana kita bisa meyakinkan pada diri anak yang cewek yang pakai jilbab bahwa cewek itu sebetulnya nggak seneng loh pahanya tuh dilihat sama orang, walaupun dia seseksi apapun, gitu ya. Dan itu saya meyakinkan anak-anak saya cewek, akhirnya mereka bilang, iya ya, kok kayaknya mereka juga nggak nyaman ya kayak gitu. Ya lihat aja sehari-hari mereka, ketika mereka nggak di stage, mereka bajunya paling nggak pakai kulot, pakai celana jeans, mereka nggak suka, memang kemudian dilihat. Nah, dengan seperti itu mereka merasa bahwa, berarti pakai jilbab itu ya pada ini adalah sebuah fitrah ya, gitu ya. Nah, itu misalnya pakai jilbab, kemudian boy band gitu kan ya, kita juga bisa bisa kemudian kita pakai bahasa ini, wah keren banget. Misalnya kemarin ini ya, salah satu anggota BTS itu masuk dalam the most handsome gitu ya. Kita bisa nanya, kira-kira yang menurut kamu yang paling handsome itu cowok mana sih begitu ya. Nah, lama-lama kemudian ya, ketika cewek anak-anak saya itu suka dengan cowok Korea gitu yang cakep, ketika kemudian mereka bisa nonton Ertugrul ya, atau benar film Turki yang lain, King Sulaiman. Itu kita bisa lihat nih, yang namanya cowok Turki ya, itu gagah gitu ya, kemudian bercambang kayak contohnya Rasulullah, bajunya juga keren-keren. Menurut kamu lebih enak melihat cowok yang ganteng kayak gitu apa cowok yang cantik sih begitu ya? Nah itu kan bahasa remaja ya, kenapa? Karena mereka belum kayak kita yang kemudian kita sudah, kamu tuh loh nak, besok kalau cari laki-laki yang stoli kayak adik kamu gitu, enggak ada. Mereka itu masih pikirannya masih gitu lah ya. Nah disitulah kemudian muncul mereka, iya ya, yang namanya cowok itu, yang ganteng itu adalah yang tidak pakai kosmetik, karena kalau cowok Korea kita lihat pakai kosmetik ya gitu ya. Kemudian nanti mereka punya bayangan, nah itu kalau mereka bisa ngobrol sama mama mereka seperti itu. Ya, kemudian saya sering bilang sama anak saya cewek-cewek yang mereka masih kemudian ya masih suka ngelihat cowok ganteng gitu ya. Ya tenang, emang kalau misalnya saya lihatkan potongan film Ertugrul itu ya, dia itu para pejuang muslim itu cakep-cakepnya, masya Allah ya. Ada pancaran Al-Quran, lihat ulama-ulamanya, lihat si Ertugrul itu. Dan King Sulaiman dulu yang kita suka tuh Mustafa sama Bali itu ya. Kalau udah kayak gini nggak ada ya cowok Korea tuh nggak ada apa-apanya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita ingat kata Rasulullah, kita berbahasa dengan suatu kaum sesuai bahasa kaum tersebut. Jadi jangan bicara dengan anak SMP dengan gaya bahasa orang umur 40 tahunan seperti saya yang bahasanya sudah zikrul maut terus. Anak SMP itu kan ya kita kan bahasanya sudah kayak gitu ya, surga, neraka, zikrul maut. Anak-anak SMP mana suka nanti kalau ibunya. Tapi kita pakai bahasa kayak gitu. Pakai bahasa
cakep mana, kemudian kosmetik apa, kemudian kita bandingkan nanti kalau suatu saat kamu itu jalan-jalan ke Korea, kamu mau ngomong apa, kemudian kamu itu mau dapat beasiswa di mana, gitu lah. Lama-lama nanti kemudian keinginan anak kita untuk hanya sekedar senang-senang dengan Korea sama Jepang itu bertambah dengan sesuatu yang positif yang lain. Pengen berdakwah, pengen kemudian menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa Jepang Korea gitu ya. Pengen meliput, anak-anak saya senang banget sekarang melihat gimana sih Ramadan di Korea, gimana sih kalau kita sholat 5 waktu di Korea, itu kan lama-lama makin meningkat seperti itu. Jadi moga-moga begitu ya Umu Ilfahma ya. Jadi Ananda dekati aja, pelajari kesukaannya, dan moga-moga nanti suatu saat dia punya impian-impian besar untuk kemudian misalnya jadi jadi pendakwah di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini di Surabaya lagi azan nih, moga-moga di waktu istijabah. Amin. Makasih Mbak Cinta, sama, insya Allah. Sama, masya Allah, nggak terasa ya obrolan lebih dari sejam lebih ini ternyata akhirnya harus berakhir juga karena sudah terdengar azan di Surabaya ya Mbak ya. Iya. Insya Allah. Baik, insya Allah nanti kalau memang masih ada hal yang perlu diskusikan lagi, kita bisa bikin lagi nanti sesi berikutnya dengan bahasan mungkin yang lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih untuk Mbak Sinta yang sudah berkenan untuk hadir membagi pengalamannya juga, kemudian pandangan-pandangannya mengenai Korean Wave ini. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan atau yang di sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya lebih meningkatkan lagi kedekatan kita dengan anak-anak remaja kita ya. Jadi jangan jadilah teman gitu ya Mbak ya. Iya. Makasih Mbak Sinta sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah hadir di acara Cerita Sahabat. Insya Allah tanggal 10 nanti kalau yang berkenan hadir, kita ada bahasan tentang Women's Mental Health Survivor ya, tentang kesehatan mental untuk wanita yang mau bergabung. Baik, begitu saja kita akhiri perbincangan kita hari ini dengan Mbak Hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar juga, astagfirullahaladzim, dan tertutup dengan doa kafarat dua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah next time. Insyaallah.